Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada memasuki tahun 2024 ini. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan sebelum kita akan melakukan setiap aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami di hari ini. Sebelum kami akan melakukan aktivitas kami perlu Tuhan, kami perlu firman-Mu. Sebab itu mari Roh Kudus, urapan alam nyertai hamba-Mu dan kami sekalian. Jadikanlah tanah hati kami, tanah hati yang baik dan subur, benih firman Allah berakar, bertumbuh dan berbuah manis bagi Engkau Tuhan. Layakan seluruh kehidupan kami, dan kami menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasalnya yang ke-7. Kejadian 7 ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan Kejadian pasal 7 ayat yang pertama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita sama belajar firman Tuhan dengan judul yaitu El Gibor. Apa itu El Gibor? Dia Allah yang perkasa. Oh amin, haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan, Yesaya 9 ayat 6 mengatakan bahwa besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kalau kita garis bawahi dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6 ini bahwa Dia adalah Allah Tuhan yang cemburu. Kepada siapa? Kepada kita manusia yang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudara, tahun demi tahun kita dapat lewati Bapak Ibu Saudara ya. Kita boleh ada di tahun 2024 ini. Semua itu karena anugerah Tuhan, dan Tuhan memberikan kita kesempatan di tahun baru ini. Apa yang akan kita buat bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara? Dan apa yang telah kita lakukan di tahun yang sudah kita lewati di tahun 2023? Apakah hal-hal yang baik sudah banyak kita lakukan, kita menghasilkan buah-buah kebaikan? Atau mungkin ada banyak hal-hal yang kurang baik yang sudah kita lakukan? Saudara, Allah telah menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Allah yang perkasa. Tidak ada yang menyamai kebesaran dan kekuasaan Allah kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara, mungkin kita pernah mengalami krisis moneter di tahun-tahun yang lalu, yang sudah berlalu. Bahkan pandemi yang terdekat yang di tahun-tahun lalu kita sudah alami Bapak Ibu Saudara. Allah menyatakan keperkasaannya, kebesarannya bagi kita, umat-umat Tuhan, bahkan orang-orang yang ada di seluruh dunia mengalaminya. Ya, bukan saja kita anak Tuhan. Sekali lagi saya katakan, seluruh dunia mengalami pandemi. Dan saudara, apa yang dikatakan oleh Alkitab, peperangan harus terjadi. Itulah tanda kesudahan dunia ketika Yesus mengatakan kepada murid-murid, ketika murid-murid bertanya, apa tanda kedatanganmu Tuhan? Peperangan demi peperangan sudah terjadi di hari-hari yang lalu. Bahkan sampai hari ini peperangan masih ada. Kesukaran harus terjadi. Tetap ada sampai hari ini. Kejahatan demi kejahatan. Bukankah ini menunjukkan dunia ini tempat di mana kita
ada, hidup, bergerak, berada, tidak aman. Tetapi kita boleh aman bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita perlu pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan di hari-hari yang akan kita lalui memasuki tahun 2024 ini. Saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara perhatikan, ketika orang-orang pada zaman Nuh melakukan kejahatan yang sangat membuat hati Tuhan murka, Allah mengatakan, hal ini membuat sehingga Allah menyesal telah menciptakan kita manusia. Maka apa? Allah menghapuskan manusia yang telah Dia ciptakan itu dari muka bumi. Lewat apa? Dengan cara Allah mendatangkan air bah. Air bah meliputi bumi dan memusnahkan segala yang hidup, yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tapi bersyukur kita boleh melihat perbedaan. Nuh mendapat kasih karunia di dalam Tuhan. Karena apa? Nuh, dia didapati, dia memiliki kehidupan yang benar, tidak bercela, bahkan dia hidup bergaul dengan Allah. Maka apa? Kita lihat ketika air bah memusnahkan semua yang ada di bumi, Tuhan berfirman kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu. Bahtera yang Tuhan mau Nuh buat. Nuh harus buat dan Nuh masuk ke dalam bahtera itu. Nuh dan seisi rumahnya bersama dengan istri, anak dan anak mantunya. Karena dia didapati hidup benar di hadapan Tuhan pada zaman itu. Saudara, mari sama-sama kita memperhatikan kehidupan kita. Saudara, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di tengah dunia ini, di tengah rumah tangga kita, di tengah pekerjaan, keluarga, dalam kita berbangsa dan negara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi memasuki tahun 2024 ini. Tapi kita punya Allah El Gibor, Allah yang perkasa, yang sanggup menunjukkan keperkasaannya. Kalau Tuhan menunjukkan keperkasaannya kepada Nuh, Allah pun akan menunjukkan keperkasaannya kepada kita, umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Asalkan apa Bapak Ibu Saudara? Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Maka apa? Saya yakin dan percaya ketika Tuhan mendapati kehidupan kita, kita mau belajar selalu hidup berkenan. Hidup selalu bergaul dekat Allah, dekat dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya kehidupan kita selalu ada di dalam genggaman tangan Allah El Gibor, Allah yang perkasa itu. Puji nama Tuhan, saudara. Kiranya Tuhan menolong kehidupan kita sepanjang hari ini dalam melakukan aktivitas kita. Mari kita mau terus hidup di dalam firman Tuhan ini. Kita bersyukur. Terima kasih Bapa dalam sorga buat firman-Mu yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Mampukan kami bukan saja kami mengerti, mendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dan sepanjang hari ini Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau berjalan seturut dengan apa yang firman-Mu mau untuk kami taat melakukannya. Dan kami percaya kami boleh melihat bahwa kebesaran Allah, keperkasaan Allah, Allah akan menyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh terus aman hidup kami di dalam genggaman tangan Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau masuki hari yang baru, hari yang diberkati oleh Tuhan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.